Jadi Om Swastiastu pemirsa Sinareng Sami, Titiang Niki kembali di channel untuk membuat testimoni yang nyata dari seorang Gus Polos begitu. Gus Polos yang demikian sederhana, kemudian beliau telah menunjukkan kepada kita semua keajaiban-keajaiban gitu. Baik, ini salah seorang yang pernah katanya gitu, yang juga baru tahu ini dari testimoni kemarin, yang pernah katanya merasakan suatu keajaiban setelah bertemu dengan beli Gus Polos. Nah niki Om Swastiastu dumun. Nggih, Om Swastiastu niki. Nggih, mohon sebutkan nama dulu. Oh nggih. Perkenalkan niki nama Titiang Imade Widiano. Titiang berasal dari Banjar Nunung Desa Plaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Doh tiang niki. Oh doh nggih, woi sampai di Tegal Mengkep juga Sampai ya. di Tegal Mengkep juga dan sempat juga mendapatkan pengalaman dari Gus Polos itu sendiri. Ya, oke, silakan diceritakan pengalamannya. Pengalamannya ini yang berawal dari karena tiang anak muda yang baru menikah dan berkeluarga dengan keluarga kecil tiang yang tinggal di kampung, dan keinginan tiang bersama istri ya pengen mandiri lah, seperti itu ceritanya. Jadi ketika itu tiang memutuskan bersama istri untuk keluar dari zona nyaman tiang menurut tiang sendiri, yaitu tinggal di rumah kampung, dan tiang memutuskan tinggal sementara di rumah mertua. Dan Niko berlangsung kurang lebih selama 6 bulan lamanya. Tapi selama Niko tiang merasa ada sesuatu yang menjanggal di tiang lihat dari orang tua tiang yang senyumannya berkurang walaupun sudah ada cucu dan lain sebagainya, tiang dilihat sehat, dan tapi ada sesuatu yang kurang. Nah, suatu ketika karena saking keraguannya dalam hati tiang, kejanggalan tiang melihat kedua orang tua tiang seperti Niko, tiang uh, apa namanya bertanya dan bertanya, minta solusi dari Gus Bigus Polos ya. Polos Niko. Dan Bigus Polos memberikan instruksi yang sangat simpel menurut tiang, dengan kepolosan tiang dan tidak ada pikiran apapun, hanya melakukan instruksi beliau 100% itu. Dan beliau menyarankan keluar dari zona itu, yaitu jangan tinggal di rumah mertua dan uh, mencari entah tiang tinggal ngekos atau ngontrak seperti itu. Dan berjalan selama 1 minggu Niko tiang mengambil keputusan untuk ngontrak tempat tinggal bersama istri tiang. Ada pesan khusus nggak dalam instruksi itu? Nah, ada pesan khusus dari instruksi itu, yaitu Bigus Polos dengan santainya, dengan ketawa-ketawa beliau mengasih, selain mengasih solusi seperti itu, beliau juga gini, oh siapa tahu entar kalau misalnya kamu keluar dari sana ngontrak, kamu akan memiliki rumah sendiri seperti Niko gitu. Dan tiang tiang juga ndak berpikir sejauh itu, yang penting di mana orang tua nyaman dan lain sebagainya melihat yang seperti Niko. Dan Niko tidak tidak berjelang lama, mungkin kurang dari 1 tahun, kurang lebih 8 atau 9 bulanan itu, tiba-tiba rumah terwujud dengan keajaiban menurut tiang ya. Rumah terwujud dengan keajaiban, semua keluarga baik-baik saja seperti Niko. Niko lah pengalaman tiang ketika melakukan instruksi dari Blikus Polos itu dengan 100%, dan sangat mujizatnya sangat luar biasa sekali. Pokoknya Blikus Polos Niko luar biasa. Oh, jadi sekarang ini sudah punya rumah sendiri lah ya ceritanya. Rumah sendiri dengan keajaiban, dan dengan mungkin orang-orang dengan memiliki rumah harus bekerja bla bla, bekerja keras dan lain sebagainya ya, mungkin
orang lain melihat, oh mungkin dengan doa itu seperti itu mungkin yang dilihat. Mungkin tetangga juga heran kan, nih kerjanya apa juga gitu, kok bisa seperti itu, sedangkan tetangga muntang manting seperti itu cari pekerjaan, dan sama juga gitu menghasilkan hal yang sama juga seperti Tiang gitu. Mungkin seperti itu yang Tiang sampaikan, dan sampai saat ini pun Tiang masih belajar dan belajar untuk bagaimana Tiang mengikuti 100% daripada solusi-solusi yang diberikan oleh Bligos Polos itu sendiri gitu. Oh, mantap. Berarti Nggih. sekarang ini memang sudah yakin bener sama Gus Polos ya. Nggih, yakin sekali, 100% yakin nih. Ya, Nggih. itulah makanya itulah jadi pernah nggak diajarkan untuk menyembah beliau sebagai Tuhan? Wih, itu sangat-sangat tidak pernah dilakukan sama beliau, karena beliau adalah yang Tiang kenal adalah orang yang sangat-sangat rendah hati, di mana walaupun mujizat yang beliau tunjukkan dengan instruksi-instruksi sederhana itu, beliau tidak pernah ingin disembah seperti itu gitu. Jadi itulah yang bikin Tiang tuh pengen belajar, pengen apa sih sebenarnya, bagaimana sih menjalani sebuah kehidupan, bagaimana sih menjalani hidup ini akan menjadi lebih baik lagi untuk sesuai dengan tujuan kehidupan ini. Setelah ketemu Gus Polos itu udah tahu sekarang tujuan kehidupan itu apa sebagai agama Hindu. Nggih, sangat tahu yang Apa itu tujuannya? mencapai ya jiwa mukti, mencapai moksa tam jagat hija, ya Iya. Dharma, seperti Niko yang pernah kita ajarkan pada waktu kita SD dulu. Mungkin hanya pernah dikasih tahu seperti itu aja, dan jarang orang yang meyakini hal itu akan bisa. Tapi Tiang dengan instruksi Gus Polos yang sederhana itu merubah kehidupan Tiang menjadi sebuah keajaiban, dan Tiang sangat meyakini bahwa jiwa mukti itu ada gitu. Nah, Dan itu. bisa semua orang bisa meraih itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu. Dia kan masih muda nih ya, jadi Oke. sudah meyakini Pancosrada kan begitu. Jadi Tiang juga yang sering bersama beliau, sering ngobrol sama Gus Polos begitu. Ya memang itu katanya benar nggak ya, mungkin kita bisa sharing ini bahwa satu, kalau kita tidak menghormati tradisi yang kita miliki sama dengan kita tidak menghormati Dharma itu sendiri gitu, benar nggak? Nggih, benar. Nah itu, jadi sebagai manusia Bali yang lahir di Bali, ini sering beliau sampaikan kepada Tiang, kita harus memberikan penghormatan terhadap tradisi yang sangat luhur nilainya ini di tanah Bali kan gitu. Nah itulah yang diajarkan, disampaikan sering oleh Bligos Polos dengan gaya santainya, dengan gaya bercanda, ketawa ketiwi kan begitu. Jadi kita sering bingung juga bersama beliau, ini stand up komedi apa ngomongin kebenaran kan gitu. Tapi kan keajaiban-keajaiban itu yang kemudian membuat kita menjadi sangat yakin gitu bahwa walaupun gayanya itu kayak stand up komedi gitu kan, jadi ya begitulah. Ya mungkin memang semoga masih banyak orang-orang Bali seperti Gus Polos yang benar-benar mengedukasi kita di Bali sehingga warisan tradisi yang penuh nilai luhur ini bisa kita nikmati sampai di masa depan dan tidak punah gitu kan. Nah ini salah satu contoh pemirsa bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan dengan jujur oleh Made Widiano gitu. Jadi bahwa kita ini sebenarnya harus sangat menghormati tradisi sebagai jalan Dharma gitu. Karena kalau menurut yang Bligos Polos selalu bilang dulu bahwa kita lahir di Bali dengan tradisi seperti ini gitu. Tugas kita lah untuk memuliakan tradisi ini, memperbaiki di mana ada ketimpangan dan meneruskan kelurusan daripada tradisi ini. Kan begitu ya yang sering beliau sampaikan kepada kita sambil seperti stand up komedi itu ya. Jadi itu pemirsa semuanya, inilah Made Widiano gitu. Jadi dari Plago beliau ini jauh-jauh datang ke Tegal Mengkeb bukan berguru sebenarnya. Ya nonton stand up komedinya Bligos Polos gitu. Ya yang penting sekarang sudah lebih paham tentang kehidupan, dan semoga anak-anak muda seperti dia ini lebih paham dengan Pancosrada, yaitu tujuan akhir kita beragama Hindu adalah
moksartam jagat ita yaca iti dharma gitu, mencapai moksa dengan berada pada koridor dharma. Jadi untuk mencapai moksa itu bukan megundul, mekuncir atau menyembah manusia gitu ya, tapi dengan menghormati tradisi, kemudian menjalankan tradisi, memperbaiki ketimpangan yang ada di tradisi kan itu. Nah, itu yang kalau yang tangkap dari apa yang sering disampaikan Gus Polos. Nggih, deh suksemo atas testimoni malam hari ini. Mari kita sinap dengan Om Santi, Santi, Santi Om.